Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga di Intan Jaya tewas ditembak organisasi Papua Merdeka. 3 pemuda yang merampok dan menganiaya korban hingga tewas diringkus polisi. Hujan beberapa jam, sejumlah kawasan di Merauke, Papua Selatan terendam banjir. Aparat gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi jenazah seorang warga sipil bernama Alexander Parapak yang tewas pekan lalu ditembak organisasi Papua Merdeka di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Selama 4 hari jenazah tertahan di Kampung Pogapa, aparat gabungan kesulitan mengevakuasi karena situasi keamanan yang masih rawan. Selain jenazah Alexander, aparat juga mengevakuasi hidup-hidup 3 warga lainnya, yakni seorang guru dan 2 anak-anak. Mereka terbang menggunakan helikopter jenis Bell milik TNI menuju ke Mimika, Papua Tengah. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri telah menerjunkan 20 personel BRIMOB untuk membantu Polsek Homeo memulihkan keamanan. Sudah kita burlok pasukan 20 orang sampai di sana, dan ini akan terus kita tambah untuk bisa melakukan penegakan hukum di sana. Saya sudah minta kepada Satgas Damai Karten kejar dalam kota apabila mereka masih mengganggu. Ya, Rupanya 1 orang sudah dievakuasi korban penembakan. Bagaimana ya? Tentunya kalau angkutan udara sudah masuk, yang kena luka apa kita dorong ke klinik. Saat ini situasi di Kampung Pogapa lumpuh. Masyarakat tidak mau beraktivitas karena masih khawatir serangan dan teror OPM ke warga sipil. 30 April lalu, OPM menyerang Polsek Homeo dan mengakibatkan 1 warga sipil meninggal dunia terkena tembakan. Teror tidak berhenti sampai di situ. Pada 1 Mei, OPM pimpinan Undius Kogoya kembali beraksi dengan membakar gedung Sekolah Dasar Negeri Inpres Pogapa. Hendra melaporkan dari Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 450 prajurit Yonif 756 Wimanesili diterjunkan ke wilayah rawan pegunungan tengah Papua. Ratusan tentara itu akan bertugas di Intan Jaya, Paniai, hingga Puncak. Sebelum bertugas di wilayah rawan, ratusan tentara mendapat pelatihan dan pembekalan bagaimana menghadapi organisasi Papua Merdeka, apalagi OPM lebih menguasai medan sehingga sulit ditangkap. Latihan pratugas yang akan kalian laksanakan di Pusdiklat Pasus Situlembang, Bandung nanti bukanlah sekedar rutinitas, tetapi sebuah kesempatan bagi kalian untuk mengasah kemampuan, memperdalam pengetahuan, dan menguji kekuatan mental serta fisik sebagai prajurit. Kita harus senantiasa siap menghadapi segala tantangan dan mengatasi setiap rintangan yang mungkin muncul di medan tugas. Selama pelaksanaan latihan, saya mengajak seluruh prajurit Unit 756 untuk menjunjung tinggi disiplin, dedikasi, semangat juang yang tinggi, pantang menyerah, perhatikan faktor keamanan, dan koordinir anggota, serta menjaga kekompakan dan kebersamaan di antara kalian. Karena dalam persatuan kalian akan menemukan kekuatan yang tak terhingga. Selanjutnya kepada personil Unit 756 yang bertugas sebagai unsur tinggal atau komando rumah, korum, laksanakan pembinaan satuan dan pembinaan personil, baik yang buat kegiatan satuan yang positif agar keluarga yang ditinggalkan
latihan pratugas dapat terhindar dari pelanggaran yang merugikan nama baik keluarga maupun satuan. Organisasi Papua Merdeka dalam sebulan terakhir terus melancarkan teror kepada warga sipil dan aparat keamanan. Pemerintah saat ini telah mengubah nama mereka dari sebelumnya KKB menjadi OPM agar semakin memberikan kewenangan kepada tentara untuk melakukan tindakan hukum. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Penyidik Polsek Mimika Baru, Papua Tengah meringkus 3 pemuda karena terlibat kasus perampokan dan pembunuhan pada 22 Maret lalu. Ketiga pemuda ini menggunakan sepeda motor, merampok dan menganiaya salah satu korban hingga tewas. Para pelaku sebelumnya membuntuti 2 korbannya yang juga menggunakan sepeda motor. Saat tiba di Jalan Hasanuddin, para pelaku memepet korban lalu mencabut kunci motor. Setelah merampas sepeda motor, salah satu pelaku menikam kedua korban yang sudah terjatuh. Salah satu korban tewas dengan luka yang parah, sementara satu lagi selamat, namun para pelaku mengancam akan membunuhnya jika melapor ke polisi. Aksi kejam ketiga pelaku ini terekam CCTV. Pada saat di tempat kejadian, si pelaku ini yang posisinya berboncengan 3, dia langsung menghadap pada korban. Waktu itu tidak lama kemudian korban yang berhenti, yang mana korban yang pada saat yang pertama yang inisialnya si Nelly Cekiwak ini yang membawa motor, dan salah satu si korban si Karolus ini dia berboncengan di yang dibonceng di belakang. Pada saat si pelaku ini menghentikan kendaraan si korban, tiba-tiba si pelaku yang inisial A langsung turun. Setelah turun dia mengambil satu bilah pisau badik yang sudah sebelumnya disiapkan, menikam korban di bagian paha yang mengakibatkan korban itu terjatuh. Setelah korban itu terjatuh, korban kedua yang posisi dibonceng masih dia di atas motor, dia juga ditikam sama si pelaku. Jadi pelaku si inisial A ini langsung menikam kedua korban dengan berulang-ulang. Setelah peristiwa itu, si korban yang inisial si Nelia tadi, dia terjatuh. Si korban 2, si inisial si Karolus, dia mengejar pelaku karena motor itu adalah sebenarnya motornya si korban si Karolus. Nah, dia kejar. Nah, ini dia sama-sama pada saat itu. Ternyata si pelaku yang inisial A ini dia mengenal korban. Lalu dia tanya, kenapa kamu ngambil motor saya? Nah, ini mereka sama-sama, tidak lama kemudian kendaraan tadi dikembalikan pada si pemilik, tapi setelah beberapa menit kemudian, setelah beberapa jam kemudian. Polisi akhirnya berhasil meringkus 2 pelaku di Timika dan satu lagi ditangkap di Kabupaten Fakfak. Salah satu korban sempat dirawat di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia pada 27 Maret lalu. Ketiga tersangka diancam hukuman berat, yakni lebih dari 15 tahun penjara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. 4 warga binaan di Lapas Merauke, Papua Selatan dilaporkan terjangkit penyakit tuberkulosis atau TBC kronis berdasarkan hasil sampel darah yang diambil dari 40 warga binaan. Diduga keempat narapidana tersebut sudah lama mengidap TBC. Pihak lapas langsung memisahkan keempat warga binaan tersebut dan menempatkannya di ruang terpisah agar tidak menular ke warga binaan lainnya. Kalapas Merauke Gustaf Rumaikewi mengatakan petugas lapas akan terus mengawasi keempat warga binaan yang sakit untuk mempercepat proses penyembuhan.
Hasilnya memang ada beberapa yang TB, kita sudah sendirikan pisahkan kamarnya. Yang lain ini sementara kemarin dari hasil penyuluhan mereka masih sementara sampelnya baru dilakukan pemeriksaan. Ada berapa orang Pak yang sementara terjangkit TB? Sementara yang kemarin memberikan dahak itu ada 42 warga binaan. Yang positif TB? Kalau yang sementara positif itu ada 4 kalau tidak salah ya, menjadi pengobatan secara intens. Petugas Lapas Merauke secara rutin dan berkala memeriksa kesehatan seluruh warga binaan karena merupakan hak seluruh penghuni lapas. Selain TBC, sebelumnya sejumlah napi di Lapas Merauke terpapar demam berdarah. Langsung dibawa ke rumah sakit dan saat ini telah sembuh kembali ke lapas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.